Hey guys, Mike di sini. Untuk produktivitas dan multitasking yang mumpuni, rasanya CPU dual-core macam Ryzen 3 dan Core i3 agak impoten. Kalau kalian juga merasa begitu, tenang. Mulai banyak ada Ryzen 5 harga bersahabat. Dari lineup mana lagi laptop ini kalau bukan dari IdeaPad? Yap, ini adalah tipikal laptop Lenovo IdeaPad 14 inci zaman now yang penampakan luarnya mirip dengan Lenovo ThinkBook 14 yang lebih mahal. Sama-sama bezel tipis, sama-sama warna silver, tetapi bedanya dengan ThinkBook yang lebih mahal ialah cuma punggungnya doang yang full metal. Lebih solid dari sisanya yang plastik semua. At least finishing warna silver ini kelihatan cukup bagus, meski kerasa plastiknya. Sama kayak ThinkBook, logo Lenovo cuma bisa ditemuin di pinggir punggung dan ujung kanan bawah frame bawah. Membuat laptop ini kelihatan lebih kalem dari semestinya. Di sisi lain, hinge-nya bisa ditekuk sampai hampir tiduran, sayang agak seret dan sulit untuk dibuka pakai satu tangan. Considering laptop ini masih punya tempat buat hard disk 2,5 inci, nggak heran kalau S340 nggak tipis, tetapi juga nggak tebel-tebel amat. Walau bezel S340 tergolong tipis, webcam cover sliding ala ThinkBook bisa kalian temuin di sini sebagai tambahan pengaman anti mata-mata dikala tombol nyala matiin webcam dari keyboard dirasa nggak cukup. Yang membuat S340 nggak termasuk laptop bisnis ialah absennya sensor fingerprint. Nah, yang agak complicated itu sebenarnya saat kita nengok soal layar. Di official website, S340 di list memiliki panel IPS. Tetapi, viewing angle dan kontras yang gue lihat sendiri menyatakan kalau ini layar TN. Jadi ya maaf, kami gagal menggali info ini panel apa yang dipakai via display properties. Dan apakah versi Ryzen 3 punya panel yang sama atau enggak. Intinya, kami bisa bilang kalau kualitasnya so-so banget plus cenderung redup di bawah 200 nits. Apakah ini bagian utama yang dikorbankan demi harga? Mungkin. Untung, koleksi port S340 masih bisa dibanggain. Mulai dari slot SD card full size, 2 USB-A 3.2 yang salah satunya support slip to charge di kanan, lalu di kiri ada charging port, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, dan combo audio jack. Nilai jual terbesar S340 ini apalagi ya kalau bukan sang Ryzen 5 Mobile generasi 3. Di range 6 jutaan, dominasi Athlon dan Ryzen 3 udah mulai menyalip kejayaan Core i3. Dan di 8 jutaan, Ryzen 5 siap menggusur Core i5 berkat IGP Vega 8 yang lebih kencang dari UHD graphics. Lebih tepatnya ada di kisaran performa MX230 jika kita lihat berdasarkan benchmark ini. Kami nggak melihat ada throttling signifikan baik dari CPU maupun GPU, boost clock dengan santai bisa mencapai 3,7 GHz, dan suhu CPU sampai kisaran 80 derajat ke atas. Ini justru indikasi bahwa Lenovo nggak ngelimit performa Ryzen 5 ini, sebuah kebiasaan yang dulu sering dilakukan Lenovo. Efek sampingnya ya paling permukaan keyboard sedikit lebih hangat dari semestinya saat dipakai kerja keras. Kecepatan ekspor video pun normal, setara dengan laptop Core i5 atau Ryzen 5 lainnya. Dan, berkat memori dual channel, S340 siap ngelibas game esports enteng macam Dota, atau game-game AAA di setting minimum. Kayaknya salah gue di sini cuma lupa ngecilin resolusi pas nyoba Deus Ex MD. Salah satu keunggulan APU Ryzen adalah memungkinkan sistem cooling sederhana. Ya, single fan gini aja cukup, walau bisa lebih optimal. Terus soal RAM 4GB dari 8GB-nya di solder. Well, yang berarti kalau bisa jangan upgrade memorinya jadi 12GB, karena kalian akan kehilangan benefit memori dual channel di Ryzen. Oh ya, SSD 512GB NVMe X2 yang dipakai di sini pun punya panjang M.2 2242, sehingga dikasih KD yang bisa dicopot jika kalian mau upgrade ke 2280. Dan nggak lupa, ada space buat naruh hard disk 2,5 inci. Speed SSD WD SN520 ini ya biasa aja, asal sekedar lebih gesit dari SSD SATA. Karena ini IdeaPad, jangan berharap kalian dapat keyboard yang sama dengan ThinkBook, apalagi ThinkPad. Rasa ngetik di keyboard beriluminasi 2 tingkat ini biasa banget. Cetek dan cenderung lembek tanpa feedback tactile. Alangkah baiknya kalau keyboard ThinkBook bisa masuk ranah IdeaPad suatu hari nanti. Ditambah ketiadaan fitur function lock, at least ada tombol power yang pisah, dan lampu indikator caps lock. Touchpad sih aman-aman aja.
sesuai ekspektasi dengan keberadaan Windows Precision Driver. Yang sebenarnya jadi improvement besar Ryzen Mobile 3000 di atas Ryzen Mobile 2000 ialah daya tahan baterai. Di mana dahulu kala laptop Ryzen 5 bisa kuat 5 jam aja udah bagus, baterai 51Wh ini punya daya tahan sekitar 8 jam penggunaan ringan ketika tidak ditemani sang adapter 65W. Nggak ketinggalan, gue juga mau komen kalau suara speakernya itu nggak jelek. Itulah singkat kata dari kita soal Lenovo S340. Di luar ambiguitas layar, sebenarnya ini laptop fine-fine aja sebagai jagoan Ryzen 5 harga bersahabat. Terlebih, melihat Lenovo yang meninggalkan kebiasaan mereka dalam melimit performa laptop demi suhu yang terlalu aman. Apakah kalian ada yang juga merasa bahwa Ryzen 3 udah nggak cukup untuk melewati aktivitas sehari-hari kalian? Please comment, like, dan share kalau berkenan. And as always, have a nice day.